Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Jangan mengingini milik sesamamu. Shalom saudaraku. Beberapa hari yang lalu kita telah belajar bahwa harta bagi seseorang bisa berupa keluarga, pasangan hidup, kekayaan yang dia miliki, ataupun juga karirnya. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dengan kata lain, kita tidak boleh memiliki keinginan untuk memiliki harta orang lain. Kata mengingini di sini bukan berarti kata mengingini dalam arti yang positif. Misalkan, kalau saya diberkati Tuhan rumah, saya akan membuat rumah seperti milik orang ini karena cantik. Kalau saya diberkati Tuhan lebih, maka saya akan membeli mobil seperti miliknya. Tetapi kata mengingini pada ayat ini lebih ke arah yang negatif, yaitu berdasarkan iri hati. Sebuah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini akan berusaha mendapatkan milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Dia akan menghalalkan segala cara supaya dia memiliki yang dimiliki oleh orang lain, dalam arti merebut. Dan hal yang demikian adalah dosa di mata Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah yang ke-10 ini merupakan akar dari pelanggaran terhadap jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Dosa mengingini milik orang lain karena iri hati atau tamak mengarah pada ketidakpuasan dengan apa yang telah Tuhan sediakan dan mendambakan apa yang tidak Tuhan kehendaki bagi kita. Sehingga seolah-olah kita berkata, tidak peduli apakah Tuhan menghendaki atau tidak, yang penting aku mendapatkannya. Dosa mengingini berarti mendambakan segala sesuatu yang kita tempatkan sebagai hal yang sangat penting dalam hidup ini sedemikian rupa sehingga seperti bersaing dengan keberpusatan kita kepada Tuhan
dan membuat kita kemudian mengesampingkan Tuhan karena kita ingin sesuatu itu dalam hati kita. Sehingga kita begitu memberanikan diri untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan yang berdasarkan hawa nafsu ini yang membuat orang berani untuk menjadi koruptor, pelakor, mafia tanah, dan perampok, pencuri, serta melakukan kejahatan yang lainnya. Saudara, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya jangan timbul keinginan-keinginan yang dipenuhi dengan hawa nafsu yang membuat kita menjadi musuhnya Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Dengan cara mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ya, mengucap syukur atas segala hal merupakan pengakuan bahwa segala yang kita miliki, yang kita pakai dan kita nikmati adalah berkat Tuhan, dan bahwa Tuhan aktif menyediakannya bagi kita, dan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Hari ini mari kita berhenti untuk mengeluhkan hal-hal yang tidak kita miliki. Mari kita mulai mensyukuri hal-hal yang kita miliki sebagai sesuatu hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapa, hari ini kami bersyukur kembali Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami berwaspada dengan segala keinginan-keinginan yang selalu timbul dari dalam hati kami. Tuhan, tolong kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan supaya tidak muncul keinginan-keinginan yang berdasarkan hawa nafsu yang membuat kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menjadikan kami sebagai musuhnya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk mensyukuri atas segala berkat dan nikmat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tidak mau lagi mengingini milik orang lain sehingga menimbulkan rasa iri hati, rasa tidak suka. Ampuni kalau pernah ada hal-hal yang demikian terbersit di dalam hati kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami, biar hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan hati kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjaga hati kita dan selamat bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita dijauhkan dari segala keinginan yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.